Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Bocah laki-laki berusia 5 tahun di Tarakan, Kalimantan Utara terseret arus air saat bermain hujan di dekat rumahnya. Pemkot Samarinda masih berupaya mengatasi persoalan kelangkaan BBM. Undang-undang perubahan IKN disosialisasikan kepada publik di Balikpapan. Pertamini atau pengecer BBM seperti inilah yang kini disasar pemerintah Kota Samarinda. Ini dilakukan agar penjualan BBM bisa dilakukan dengan lebih tertib demi keamanan masyarakat. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan Pemkot sudah membuat surat edaran agar tidak ada lagi penjualan BBM eceran. Dasar larangan tersebut adalah Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015. Pengendalian pendistribusian BBM tertutup dan BBM penugasan khusus wajib berpedoman dan mematuhi Surat Edaran Wali Kota yang juga berlandaskan pada Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015. Penyebab lainnya yakni pelintas yang memanfaatkan BBM untuk warga kota. Ini terjadi karena Samarinda merupakan lintasan antar kabupaten dan kota. Agar kondisi ini tidak terus terjadi, Wali Kota meminta agar pasokan BBM ditambah. Perlu dilakukan pengendalian pendistribusian walaupun telah terjadi penambahan kuota. Kenapa Samarinda ini kan hub ya? Orang dari Kutai Kartanegara, dari Bontang, Sangatta melintasi Samarinda bisa menggunakan BBM kuota Samarinda. Kalau tidak kita kendalikan distribusinya. Nah, oleh sebab itu saya sudah membuat surat edaran dan ini sudah sampai semuanya. Upaya lain yang dilakukan Pemkot adalah dengan meminta semua SPBU membatasi pengisian BBM jenis solar dan Pertalite untuk semua jenis kendaraan. Suwanto melaporkan dari Samarinda. Pencari kerja di Tarakan ini tengah mengadu keberuntungan dalam bursa kerja atau job fair yang digelar di Gedung Serbaguna SMK Negeri 2 Tarakan Selasa siang. SMK Negeri 2 merupakan sekolah terakhir yang melaksanakan penerimaan tenaga kerja. Untuk kali ini sasarannya adalah alumni dan siswa kelas 12. Sedangkan jumlah yang dibutuhkan mencapai 400 lowongan. Jumlah tersebut didapat dari beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan sekolah. Target kami ini adalah siswa kelas 12 yang belum lulus dan alumni yang sudah lulus. Jadi targetan seluruhnya sebenarnya 400 itu siswa kita termasuk alumni. Gitu. Kemudian perusahaannya sendiri kami beberapa waktu lalu menargetkan ada 23 perusahaan yang kita komunikasikan. Hanya kebetulan job fair ini kan bukan di SMK 2 aja. Yang lalu sudah di kota, tingkat kota sudah, tingkat provinsi sudah, SMK 1, 2, SMK 3 juga sudah. Kita ke bagian yang terakhir.
Bagi pencari kerja, hal tersulitnya adalah pengalaman kerja. Itu karena mereka belum memiliki pengalaman apapun saat melamar kerja. Tujuan mereka bekerja yakni untuk membantu ekonomi keluarga. Anu sih Kak, memang pengen kerja aja sama ekonomi juga, mau bantu keluarga. Ekonomi ya. Berarti ini ada niat untuk mau kuliah, mau kuliah, cuman memang bantu keluarga dulu Kak. Sekarang iya. Iya. Kalau selain ini udah lamar di mana aja deh? Terus di mana? Ada panggilan? Belum ada panggilan sih Kak, baru lamar di sini. Iya. Dan mengharapkan ini ya? Iya. Kalau pendapatnya Adek dengan adanya misalnya perusahaan yang selalu mewajibkan pengalaman kerja tuh gimana sih? Memberatkan nggak sih? Pengalaman kerja lumayan memberatkan karena kita juga nyari kerja kan susah Kak. Bursa kerja di lingkungan sekolah kejuruan ini merupakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk kali ini bidang yang dibutuhkan mulai dari kelistrikan, mesin, otomotif, perkayuan, dan beberapa keahlian lainnya. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Cabai, tomat, sayur mayur, minyak goreng, dan beberapa kebutuhan lainnya dijual di pasar murah yang digelar di halaman parkir kantor Camat Balikpapan Selatan, Senin siang. Kepala Dinas Perdagangan Haimusri Umar menyatakan, pasar murah ini digelar untuk menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2024. Target lainnya yakni untuk mengendalikan inflasi daerah. Tersedianya cabai dan beras di pasar murah ini karena keduanya mempengaruhi inflasi. Khusus beras, Pemkot Balikpapan mendapat bantuan beras impor sebanyak 5.420 ton. Pasar murah ini dilaksanakan dalam rangka Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Memang kalau kita lihat dari inflasi daerah, penyumbang inflasi itu kan ada 3. Yang pertama cabai, kemudian transportasi udara, kemudian beras. Tapi khusus untuk beras itu sendiri, pemerintah Kota Balikpapan alhamdulillah dapat bantuan beras impor itu 12.600 yang tersebar di seluruh Kalimantan Timur. Khusus untuk jatah Kota Balikpapan itu sebesar 5.420. Itu jatah dari Bulog untuk Balikpapan. Bank Indonesia Balikpapan menyebut inflasi yang terjadi di setiap hari besar, termasuk Natal dan Tahun Baru merupakan dampak dari tingginya permintaan. Tujuannya memang lebih ke arah untuk mendorong tekanan meredam ya tekanan inflasi khususnya di bulan Desember. Karena di bulan Desember ini kan ada HBKN ya, yaitu Nataru, Natal dan Tahun Baru, sehingga kemungkinan permintaan akan barang pokok penting mesti akan meningkat. Sehingga dengan adanya pasar murah ini diharapkan masyarakat bisa mendapatkan harga yang lebih wajar lah ya mungkin ya, sehingga masyarakat bisa terbantu dari daya belinya. Terus yang kedua, kita juga bisa menunjukkan kepada tenan-tenan atau pedagang di pasar ya, agar tidak menaikkan harganya seenaknya sendiri. Pasar murah di Balikpapan ini digelar selama 3 hari. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.